Halo Ritizen, kembali lagi sama Wagiman di rumah ketiga tempat menetap mahasiswa. Gimana kabarnya? Wagiman doain semoga kalian semua sehat dalam perlindungan yang maha kuasa. Udahin aja rasa kecewa dan kesalnya dengan hasil pengumuman yang baru aja diumumin beberapa hari lalu. Tentunya pengumuman tentang kelulusan SNPTN. Kali ini Wagiman mau berbagi tips hal apa aja yang harus kalian lakuin sebelum memutuskan untuk kuliah. Dan gimana caranya milih jurusan yang tepat. Video ini Wagiman buat karena dalam beberapa waktu ke depan, teman-teman Ritizen bakal menghadapi yang namanya UTBK untuk SBMPTN dan UM. Kalian harus tonton video ini sampai selesai karena ini penting banget untuk masa depan Ritizen semuanya. Walaupun kesannya lebay, tapi ini adalah hal yang wajar kalau kita semua ngerasain hal-hal yang serupa. Hal ini Wagiman buat karena dulu ketika Wagiman masih jadi maba banget di kuliahan, Wagiman sering nemuin fenomena-fenomena yang menurut Wagiman itu kurang bagus. Yaitu terbentuknya sebuah geng. Walaupun geng di SMA sudah ada, tapi beda dengan geng-geng yang ada di kuliahan. Geng yang sering terbentuk di perkuliahan, di lingkaran mahasiswa, itu adalah geng-geng yang sangat tidak baik. Bukan gengnya yang menjadi masalah, tapi pembahasan yang ada di dalam geng tersebut yang jadi sumber masalah. Jadi kebanyakan geng-geng yang terbentuk, geng-geng mahasiswa itu adalah tempat curhatan yang isinya itu mahasiswa-mahasiswa yang kebanyakan ngeluh karena nggak paham sama materi kuliah, melenceng dari cita-citanya, jadi nggak semangat kuliah, terus banyak tugas, dosennya galak, dan lain-lain. Jadi hal-hal seputar itu sering beredar di geng-geng mahasiswa. Buat kalian calon-calon mahasiswa ataupun yang sudah jadi mahasiswa, pasti kalian bakal nemuin hal-hal serupa. Itu makanya kalian perlu tahu kalau dalam memutuskan untuk kuliah ataupun memilih kampus dan jurusan, itu hal yang sangat-sangat penting. Dan gak boleh kalian sepelein. Karena kalian tuh bakal ngalamin kerugian. Mulai dari kalian bayar kuliah tapi kerjaan ketika kuliah cuman ngeluh, gak serius jalanin kehidupan kuliah, bahkan sampai kalian tuh terancam DO. Gawat kan? Jadi Wagiman bakal berbagi tips berdasarkan pengalaman dan beberapa referensi yang ada. Yang pertama, apa yang seharusnya kalian lakukan sebelum memutuskan untuk kuliah? Yang pertama itu jangan terburu-buru. Karena Wagiman yakin kalian semua itu masih muda banget. Bagi yang baru fresh graduate dari SMA, SMK ataupun MA, mungkin umur teman-teman masih di kisaran umur 17-18. Jadi masih muda banget, masih banyak waktu gitu kan. Jadi alangkah baiknya kalian memanfaatkan waktu yang ada. Kalian bisa nyisihkan waktu 1-2 tahun untuk ngembangin potensi kalian tanpa harus terikat dengan institusi pendidikan. Teman-teman bisa gunain waktunya untuk kerja, untuk berwirausaha, untuk jalanin hobi, untuk nekunin hobi, untuk berbisnis, atau hal-hal lainnya yang bisa bantu untuk menemukan jati diri teman-teman. Karena dengan kalian kerja, bisnis, atau ngembangin hobi, wirausaha, itu secara otomatis juga bakal ngembangin minat dan bakat teman-teman. Bisa buat diri kalian lebih kenal dengan jati diri kalian. Ini bisa lebih kenal dengan diri sendiri. Jadi tahu sebenarnya kalian punya bakat apa, punya keahlian apa. Jadi setelah 1-2 tahun setelah kalian melewati masa-masa itu, kalian jadi tahu nih sebenarnya minat bakatnya di mana, keahliannya apa. Di negara-negara maju, khususnya di Eropa, hal-hal kayak gini tuh lazim banget dilakuin sama siswa-siswa yang baru lulus dari SMA. Jadi mereka itu gunain 1-2 tahun waktunya buat liburan, ngembangin hobi, ngembangin kreasi diri mereka, kerja, atau wirausaha. Selain mengistirahatkan diri dari rutinitas sekolah yang membosankan dan cukup berat, mereka atau kamu bisa menyiapkan mental untuk nanti bisa fokus kuliah. Karena di Eropa, kuliah itu adalah hal yang berat.
Di Indonesia juga berat, tapi berat pada tempatnya gitu lah ya kan. So, buat kalian yang masih seger banget nih, baru lulus SMA, saran Wagiman jangan buru-buru untuk memutuskan, oke, aku bakal kuliah sekarang. Jadi pikirin matang-matang kalian tuh mau ngapain gitu. Kedua, tentukan cita-citamu. Ini berangkat dari tips yang pertama. Karena teman-teman udah habisin waktu 1-2 tahun, seharusnya teman-teman udah tahu nih kemana masa depan akan dibawa nantinya. Karena nggak semua orang beruntung bisa tahu cita-cita mereka di usia yang dini. Jadi setelah 1-2 tahun kalian lewatin masa-masa ini, kalian tuh tahu nih bakal kemana, bakal apa, dan bagaimana, apa yang seharusnya dilakukan. Nah, setelah waktu yang sudah dilewatin dan kalian memutuskan untuk kuliah, ataupun yang langsung setelah lulus dari SMA langsung memutuskan untuk kuliah, hal apa yang harus kalian ketahui untuk memilih jurusan yang tepat? Jadi hal pertama yang harus teman-teman ketahui adalah memastikan kalau diri kalian itu tahu apa yang sedang kalian hadapin dan benar-benar paham dengan konsekuensinya. Jadi kebanyakan calon mahasiswa itu masih asal-asalan dalam memahami keadaan dan konsekuensi yang dihadapi. Mereka cuma lihat jurusan dari aspek ketenaran nih. Seperti ketika Wagiman tanya ke adik-adik kelas ya kan. Kalian mau ngambil jurusan apa sih, Dek? Kebanyakan dari mereka itu ngejawabnya pengen jadi dokter lah, perawat lah, arsitek, dan bla 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 lah. Setelah dengar jawaban mereka itu, Wagiman malah mikirnya kalau mereka ini masih kebawa angan-angan waktu kecil. Jadi aku keinget sama pertanyaan mainstream ketika kita itu masih TK atau SD lah ya kan. Ketika guru kita bertanya mau jadi apa, cita-citanya apa, nanti pas sudah gede. Well, Wagiman pastikan kalau jawaban dari kita semua, teman-teman, itu adalah jawaban-jawaban mainstream dari anak-anak pada umumnya. Jawabannya nggak salah. Yang salah itu niat kita nih. Niat yang cuma setengah-setengah, nggak sepenuh hati. Atau niat teman-teman itu cuma ikut-ikutan orang doang. Ini bahaya banget, karena ketika Wagiman tanya lagi ngapa pengen ngambil jurusan itu, jawaban mereka juga nggak meyakinkan gitu. Misalnya, kayaknya keren aja gitu, Wak. Jadi anak kedokteran, keren aja gitu bang, dari kampung ke kota ngambil jurusan kedokteran. Keren aja gitu bang, kayak Pak Habibie jadi terkenal gitu kan. Tapi setelah lagi menceritain tentang gimana susahnya kuliah di jurusan yang mereka pengen, mereka malah jadi berpikir yang enggak. Jadi gini ya Ritizen, kalau memang kalian mau ngambil jurusan itu, pastikan kalian tahu betul secara detail apa aja yang bakal kalian alamin selama kuliah di jurusan itu. Kalian bisa cari informasi ini ke orang-orang yang udah kuliah di jurusan yang kalian ambil. Bisa tanya orang-orang yang udah lulus. Caranya gimana? Itu sangat gampang. Karena sekarang media sosial tuh sudah sangat berkembang pesat ya kan. Kalian bisa follow di Instagram Rumah Ketiga untuk cari jawabannya. Karena banyak mahasiswa yang bisa kalian tanyain seputar jurusan yang ada. Jadi intinya, pastiin kalau kalian itu tahu apa yang bakal kalian hadapin. Dan kalian tuh harus siap menerima segala konsekuensinya. Kedua, jangan pernah memilih jurusan hanya karena prospek finansial. Pertanyaan mainstream yang sering muncul di saat-saat kalian bakal ngelanjutin kuliah atau pas udah kuliah, itu gini. Contohnya itu gini. Min, kalau ngambil jurusan A nanti kerjanya jadi apa ya? Jenjang karirnya bagus nggak sih? Duitnya gede nggak? Wagiman tahu duit itu memang penting. Siapa sih yang nggak mau jadi orang kaya yang punya kebebasan finansial? Nggak ada kan? Dan hal ini biasanya ngebuat para orang tua turut ambil peran dalam ngambil jurusan dan kampus. Ya gimana lagi? Karena kalian kuliah juga dibayarin sama orang tua. Biasanya kayak gitu sih. Karena jarang banget teman-teman mahasiswa yang kuliah dengan pembiayaan mandiri gitu kan, dibayarin sendiri. Kecuali beasiswa. Itu pun kadang masih minta kiriman orang tua. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat Wagiman kepada orang tua Wagiman dan orang tua lainnya di luar sana, dengan hormat Wagiman menolak buat pakai sudut pandang ini. Karena zaman udah berbeda, relevansinya udah nggak kayak dulu lagi. Menurut Wagiman, esensi pendidikan itu bukan lagi untuk mempersiapkan diri kalian di dunia kerja supaya kalian bisa cari duit yang banyak dan jadi orang kaya.
Mungkin dulu memang masih relevan sama kehidupan orang tua kita dulu. Tapi sekarang gimana? Kita sekarang itu udah di zaman dimana dengan niat dan tekad yang kuat, yang gede untuk memperjuangkan tujuan, itu bisa kalian dapetin. Jadi pendidikan tuh buat apa dong kalau bukan untuk persiapan kerja dan cari duit? Nah gini ya, jadi gini ya netizen. Pendidikan itu buat ngembangin semua potensi dan kapasitas intelektual kalian untuk bisa berkembang sesuai dengan apa yang benar-benar kalian inginkan. Pendidikan tuh buat teman-teman bisa melihat masalah di sekeliling dengan cara yang lebih tepat dan membuat teman-teman tuh bisa menyelesaikan hal itu dengan cara yang paling efisien. Kalau kalian memang benar-benar menikmati proses belajar itu dan menjadi expert di bidangnya, percaya deh, kalau urusan duit itu nggak akan kemana. Kalau bidang yang emang kalian nikmati itu sekarang dinilai kurang berprospek dari segi finansial, oke. Sebetulnya sebalik lagi nih, sampai sejauh mana kalian menghargai hasrat dan ambisi kalian itu dibandingkan dengan peluang finansial. Kalau kalian boleh bagaimana kasih saran nih, akan jauh lebih mudah kalian untuk mencari celah untuk selalu bisa dapat peluang kalau kalian tuh menikmati bidang yang kalian tekunin. Daripada kalian kuliah di jurusan yang bergengsi, tapi ujung-ujungnya jadi masuk ke geng mahasiswa salah jurusan yang cuma bisa ngeluh dan kuliah dengan setengah hati. Jadi gimana? Kalian milih yang mana ini? Milih hidup bahagia dengan pilihan kalian atau milih tersiksa, atau kalian milih jurusan karena kalian pengen finansial yang lebih bagus, tapi lo masuk ke geng yang ngeluh doang gitu. Selanjutnya jangan milih jurusan hanya berdasarkan pelajaran yang kalian sukain atau yang kalian kuasai ketika di SMA. Jadi kayak gini, misalnya gini, aku suka sama otomotif nih, berarti aku cocoknya jadi teknisi kali ya. Atau aku suka pelajaran kesenian nih, jadi cocoknya aku jadi arsitek nih. Banyak banget siswa yang mikirnya kalau pilih jurusan itu ya lihat aja pelajaran apa yang paling dia sukain gitu kan. Apa pelajaran yang paling dia kuasai. Ya emang di situ ada satu sisi benernya. Nilai pelajaran yang bagus atau yang kalian sukain itu bisa jadi salah satu indikator buat nentuin jurusan. Tapi jelas pelajaran di sekolah bukan tolak ukur yang paling tepat buat nentuin jurusan. Lah emang kenapa? Aku pikir milih jurusan yang bener tuh ya lihat nilai pelajaran sama pelajaran yang kita sukain nih selama SMA. Enggak gitu. Jadi ada dua alasan nih, kenapa jangan milih jurusan berdasarkan nilai atau pelajaran yang kalian sukain. Yang pertama, karena bidang yang terbentang di hadapan kalian sekarang itu jauh lebih gede, jauh lebih luas daripada 13 mata pelajaran yang ada di sekolah kalian. Jadi jangan cuma lihat dari sudut pandang 13 mata pelajaran kalian di sekolah. Kedua, kalian bakal kebingungan sendiri nih kalau pakai standar ukuran pelajaran sekolah buat ngelihat bidang yang kalian suka. Jadi sebenarnya gimana cara milih jurusan, Bang? Gitu kan. Jadi aku harus milih jurusan apa, Bang? Gitu kan. Kalian aja masih bingung sendiri. Gimana aku bisa ngasih saran, terus nentuin apa yang cocok buat kalian? Intinya di sini poin Wagiman adalah mata pelajaran di sekolah memang bisa jadi salah satu indikator atau faktor buat mempertimbangkan kalian bakal ngambil jurusan apa. Tapi jangan jadikan satu-satunya hal yang kalian lihat dari diri kalian sendiri. Terus apa dong rumusnya cara milih jurusan yang benar? Nah, untuk pertanyaan aku sebaiknya ambil jurusan apa, itu aku jamin nggak bakal aku jawab, nggak bakal bisa aku jawab juga, ya kan? Kenapa? Karena kalian nggak bisa ngelempar tanggung jawab dari keputusan sebesar itu kepada orang lain. Untuk soal yang satu ini, kalian harus bisa membuat keputusan diri sendiri. Karena pada akhirnya yang bakal jalanin ini itu ya kalian sendiri. Yang bakal nanggung, yang bakal nerima konsekuensinya seumur hidup, iya diri kalian sendiri. Bukan aku, bukan Wagiman, bukan orang tua kalian, bukan teman-teman kalian, bukan pacar, tapi diri kalian sendiri. Nah, terus gimana dong caranya supaya kalian tuh ngambil keputusan yang tepat? Ini aku kasih satu tips gitu. Intinya cara milih jurusan yang bener resepnya tuh
Balik lagi ke awal, apa yang udah kalian dapetin selama 1-2 tahun dalam mencari jati diri nih. Kalaupun teman-teman tidak memberikan waktu luang untuk istirahat dan langsung menentukan untuk kuliah, pilih bidang yang membuat kalian tuh tertantang. Pilih bidang yang bikin kalian tuh penasaran sampai kalian itu rela nguli-nguli siang malam nggak kenal waktu, biarpun kalian nggak dibayar. Pilih bidang yang tanpa harus disuruh pun kalian tuh curi-curi waktu buat belajar sendiri. Ataupun tanpa sadar suka cari informasi di internet. Pilih jurusan yang memicu sense of wonder dari diri kalian. Pilih jurusan yang benar-benar akan jadi muara ilmu pengetahuan yang ingin kalian tekuni sampai akhir hayat kalian. Itulah menurut Wagiman rumus yang paling tepat buat kalian milih jurusan yang benar. Kalau kalian nemu bidang yang menurut kalian seperti itu, cari jurusan yang relevan terhadap bidang itu. Entah itu bisa jadi kedokteran, atau arsitek, atau pertanian, atau perikanan, filsafat, ekonomi, sastra, apapun itu. Kalau kalian udah nemuin bidang yang udah bikin kalian merinding karena tertantang, nggak ada lagi tuh pertanyaan semacam, kalau jurusan A ini kerjanya nanti ngapain? Prospek gajinya gede nggak? Jurusan ini belajarnya ngapain aja sih nantinya? Kalau kalian masih berputar-putar sama pertanyaan kayak gitu, kalian layak khawatir buat masuk ke geng mahasiswa salah jurusan. So, langkah pertama, jangan cari tahu jurusan A belajarnya apaan, jurusan B belajar apaan, terus kalian baru mikir kira-kira cocok nggak sama kalian. Terbalik. Justru yang harus balik nanya ke diri kalian sendiri. Bidang pekerjaan apa yang membuat kapasitas intelektual kalian tuh tertantang? Hal apa yang bisa bikin kalian tuh nggak tidur karena penasaran? Kalau udah tahu nih kalau bidang kalian itu, baru deh cari bidang yang relevan dengan bidang yang membuat kalian tuh tertantang. Oke, segitu aja tips dari Wagiman. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan tetap semangat. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen biar kalian tetap dapat informasi terkini dari Rumah Ketiga. Dan sebarkan informasi ini ke teman-teman kamu biar teman kamu yang belum tahu jadi tahu. Buat kalian yang punya tips atau pengalaman di bidang ini, boleh berbagi tips di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di Rumah Ketiga, tempat menetap mahasiswa.